Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sampai detik ini kita masih dalam perlindungannya. Saudara, pembahasan kita pada saat ini atau mengenai tentang Bible Exegesis terambil dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1-9. Saudara, di dalam pasal ini menunjukkan bahwasanya manusia berdosa karena membangun menara Babel dan menerima hukuman dari Allah sehingga mereka berserak atau terpencar kemana-mana. Tema kita adalah gerakan Menara Babel. Gerakan Menara Babel dapat dikatakan secara singkat bahwasanya gerakan yang berorientasi pada manusia dengan menyingkirkan Allah. Dan hal ini ditunjukkan dengan baik di dalam ayat 3 dan ayat 4. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Hal di mana manusia menyandar kekuatan dirinya adalah sebuah kelakuan yang bodoh. Seperti orang yang jatuh ke dalam laut, hendak membuat jembatannya dengan air laut. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 9-13, dan di situ bahwasanya Daud menasihatkan supaya manusia tidak bersandar kepada dirinya, kepada kekuatannya, tapi agar mereka bersandar kepada Allah. Allah sangat membenci ketika manusia tidak bersandar kepadanya, tetapi bersandar kepada manusia. Kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Juga di dalam Yesaya pasal 3 ayat 1-3 berkata, "Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir, dan orang yang paham mentera." Nah, saudara, orang-orang yang berupa seperti ini, dan Allah pasti akan menghukum mereka, karena mereka ini adalah penyesat bagi bangsa. Poin yang kedua adalah ambisi untuk mencari nama. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, mereka berkata, "Dan marilah kita mencari nama," bahwa mereka tidak memikirkan untuk memuliakan Allah. Manusia ingin ditinggikan pada masanya sendiri dan juga ingin mengabadikan namanya dalam sejarah yang akan datang. Orang-orang demikian menganggap bahwasanya sejarahlah penghakim yang tertinggi, sehingga takut akan apa yang tertulis dalam diri mereka di masa yang akan datang. Mereka melupakan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di dunia ini. Sejarah pun termasuk bagian dunia ini. Pujian dan kemuliaan hanya diberikan kepada Allah saja. Kita baca di dalam Mazmur pasal 115 ayat 1 berkata, "Bukanlah kepada kami ya Tuhan, bukanlah kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Oleh karena itu, dalam Yesaya pasal 48 ayat 11b berkata, "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Siapapun selama ia hidup di hadapan Allah, dan dia harus menyadari bahwasanya dirinya adalah orang berdosa yang harus mati. Orang-orang Puritan hidup dengan berpandangan demikian. Mengenai orang-orang Puritan, Macaulay berkata, orang-orang Puritan adalah orang-orang yang mempunyai sifat yang khusus. Karena setiap saat mereka selalu memikirkan eksistensi Allah yang luar biasa dan hal yang kekal. Bagi mereka, tujuan eksistensi atau keberadaan mereka adalah mengenal, menyembah, dan menikmati Allah. Mereka memikirkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kerendahannya tidak terhingga dari Allah. Sehingga bagi mereka, perbedaan di antara orang tinggi dan rendah sama sekali hilang. Mereka tidak ingin menjadi tinggi, tetapi mereka hanya mengingini kasih karunia Allah saja. Mereka puas dengan kasih karunia Allah dan menghina kemasyhuran dan keberhasilan pencapaian di dunia ini.
Oleh karena itu, orang percaya yang sungguh-sungguh tidak ingin atau tidak suka namanya dipuji, namanya ditinggikan, sama seperti tidak suka dimaki. Martin Luther saja pernah marah kepada orang yang memujinya. Yang ketiga adalah kecenderungan berkelompok. Ayat 4 mengatakan, kita jangan berserak ke seluruh bumi. Adalah baik jikalau manusia bersatu dengan berorientasi kepada Allah saja. Tetapi apabila manusia bersatu dan berorientasi pada keberhasilan manusia, itu adalah sama artinya memuja manusia. Tetapi bukan Allah yang dipuja, dan ini adalah salah. Nah, dalam hal ini Allah tidak berkenan. Orang-orang yang membangun Menara Babel, mereka ingin menjadi satu dengan memusatkan keberhasilan pada pembangunan menara itu. Akan tetapi pada akhirnya Allah membuat gagal. Saudara, apa yang bisa kita petik di dalam hal ini? Artinya orang-orang Babel ingin menjadi satu, ingin mencari nama mereka sendiri. Arti ini adalah sebuah perkumpulan, sebuah organisasi. Begitu juga dalam kehidupan kita ini, bahkan semua manusia di muka bumi ini. Kalau kita membentuk sebuah organisasi atau bentuk-bentuk lainnya yang sama dengan hal itu, kita harus hati-hati. Kita harus memastikan bahwasanya kita sudah benar-benar mengenal Allah. Supaya setiap organisasi, komunitas, atau hal-hal lainnya yang kita bentuk tidak menjadi kacau balau. Tetapi ketika kita meninggikan Allah saja, hanya namanya yang dimasyhurkan, bukan nama manusia,